Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami hormati Bapak Joko Siswanto, MPD. Yang kami hormati Ibu DRA Mariatin, MPD. Mohon izin Pak untuk presentasi share screen modul ajar saya. Ini modul ajar 1 yang kemarin saya gunakan untuk peer teaching. Dengan mata pelajaran SKI, tema kejayaan ilmuwan muslim, ulama muslim Daulah Abbasiyah. Metode pembelajaran pada modul pertama ini saya menggunakan PBL, yaitu Problem Based Learning, dengan tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran Problem Based Learning. Peserta didik mampu menganalisis tokoh ilmuwan muslim bidang kedokteran dan peranannya dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah dengan benar. Untuk sintak dalam kegiatan pembelajaran, pertama ada pendahuluan, yaitu guru melakukan pembukaan dengan salam, terus melakukan presensi, membuka pembelajaran dengan doa, serta melakukan motivasi terhadap peserta didik. Untuk kegiatan inti di situ menggunakan sintak PBL. Yang pertama yaitu orientasi pada masalah. Guru minta peserta didik untuk melihat tayangan video pembelajaran ilmuwan bidang kedokteran Daulah Abbasiyah. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Guru mendampingi atau peserta didik untuk membuat simpulan dari pembelajaran yang terjadi pada hari itu, dan setelah itu melakukan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Ini media yang untuk materi ini berupa materi yang atau rangkuman materi tentang teks ilmuwan muslim Daulah Abbasiyah. Terus selanjutnya juga ada PPT, PowerPoint tentang ilmuwan muslim Daulah Abbasiyah. Mungkin cukup itu Pak yang presentasi dari modul ajar saya. Ibu, kaitannya dengan KPM tadi tentang masa kejayaan Bani Abbasiyah ya? Iya Bu. Terkait dengan pendalaman materi profesional itu kemarin tugasnya antara lain memilah apa aja Bu di tempat saya kalau kaitannya dengan kemajuan zaman Abbasiyah. Untuk LKPD-nya Bu? Untuk analisis ya kan, Bu Atin itu kan Raisu membuat analisis, kemudian PJBL kan? Iya. Kemarin itu untuk analisisnya yaitu tentang Daulah ilmuwan kedokteran. Kalau pada materi ini nanti peserta didik menganalisis tentang biografi serta karya-karya dari ilmuwan bidang kedokteran tersebut, dan dianalisis apa hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan zaman sekarang. Terus kontekstualisasinya dari materi itu pada saat ini? Pada saat ini bahwa karya-karya ilmuwan terdahulu seperti Ar-Razi di sini telah menemukan tentang penyakit cacar. Itu ternyata penyakit cacar bukan hanya ada sekarang. Kalau kebanyakan anak-anak mengetahui cacar itu sekedar penyakit biasa, itu tapi ternyata dulu pada zaman dahulu itu penyakit cacar itu merupakan penyakit yang sempat menjadi seperti kalau saat ini tuh corona. Makanya ilmuwan Ar-Razi sempat meneliti tentang penyakit cacar tersebut dan mencari pengobatan atas penyakit tersebut. Terus untuk motivasinya Bu, kaitannya dengan apa Merdeka Belajar dengan kejayaan ilmu kedokteran pada waktu itu, bagaimana motivasi untuk siswa saat ini? Bahwasanya kan kita di pendidikan agama di MTS ya Bu, ini bahwasanya kalau misalnya sekarang menerapkan kurikulum merdeka, yang mana kurikulum tersebut itu
bisa dikembangkan atau disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, disesuaikan oleh madrasah sesuai dengan kurikulum dan keperluan peserta didik. Jadi di sini guru memfasilitasi bahwa bahan ajar atau sumber belajar itu bukan hanya seperti ada yang ada di buku paket saja, tapi anak-anak bisa juga mengeksplor dari internet ataupun dari media yang lain tentang karya-karya atau buku-buku yang bisa Silahkan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Oke, nanti kalau baca lagi untuk mat wajibnya ya, mat jais ya, mat wajib itu yang panjang ya Bu ya. Oke, Bu silahkan nulis surat Al-Kautsar Bu, ayat 2. Iya Bu. Saya tunggu tulisannya yang besar-besar. 1 menit. Bu Putri, teori belajar apa yang melandasi penyusunan modul ajar Bu Putri? Teori kognitivisme Pak. Apa yang mendasari kognitif? Bu, coba berikan penjelasan. Kenapa kognitivisme melandasi? Ya, karena di sini saya mengambil pembelajaran yang mana peserta didik menjadi objek utama. Jadi, guru sebagai fasilitator dan pendamping dalam proses pembelajaran. Semuanya mencoba anak untuk berpikir lebih kritis dan mencari solusi atas masalah-masalah yang ada dalam pembelajaran. Selain teori belajar kognitif, ada teori belajar apa yang lain? Apa saja? Ada teori belajar tentang behavioristik, yaitu yang mana lebih menekankan adanya perubahan perilaku. Setelah diharapkan adanya perubahan perilaku yang lebih baik dalam proses tersebut. Ada stimulus dan tanggapan, respon stimulus dan rangsangan Pak, rangsangan serta ada tanggapan atau perubahan dari perilaku peserta didik. Yang kedua, ada juga konstruktivisme, yaitu yang mana diharapkan peserta didik bisa membangun suatu konsep sendiri, mencari penyelesaian sendiri. Dan yang ketiga yaitu teori belajar humanistik. Terus alur proyeknya meliputi berapa langkah? Alur proyeknya, alur aktivitas proyeknya. Alur aktivitas proyeknya meliputi berapa langkah? Baik, nanti dicek kembali. Yang terakhir, sampaikan judul PTK saudara. Judul PTK saya, upaya meningkatkan minat belajar sejarah kebudayaan Islam, materi ilmuwan Daulah Abbasiyah melalui model pembelajaran problem based learning pada siswa kelas 8A MTS Negeri 1 Pati tahun pelajaran 2023-2024. Baik, rumusan masalahnya seperti apa? Rumusan masalahnya yaitu bagaimana minat belajar siswa sebelum menggunakan metode problem based learning. Yang kedua, bagaimana penerapan metode pembelajaran problem based learning. Dan yang ketiga, bagaimana minat belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan model problem based learning. Jadi pokok masalahnya satu, itu rumusannya hanya satu, dan rumusan masalah PTK Anda salah semua, tiga-tiganya. Nanti dibenahi. Baca materi yang pernah saya share di grup, supaya Anda paham. Baik, saya rasa itu, silahkan sampaikan kata-kata penutup. Ya, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ujian
Kompre hari ini. Terima kasih atas segala bimbingan dan masukannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.